Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Harry Maguire jadi kapten bayangan MU. Maguire tersisihkan dari starting line-up MU menyusul kedatangan Erik ten Hag musim ini. Kapten MU tersebut baru 5 kali dimainkan penuh dari 24 pertandingan liga yang telah dilalui Setan Merah. Ex-Leicester City itu berharap bisa tetap memimpin rekan setimnya meski tak lagi menjadi pilihan utama ten Hag. Saya juga ingin berkontribusi untuk tim. Saya memiliki tanggung jawab besar di dalam dan di luar lapangan, jadi senang bisa masuk dan membantu para pemain, kata Maguire. Liverpool terlena kesuksesan masa lalu, kini hancur lebur. Bek Liverpool Virgil van Dijk angkat bicara soal hasil-hasil buruk timnya musim ini. Van Dijk menilai Liverpool terbuai kesuksesan dalam 5 tahun terakhir. The Reds memang sukses meraih masing-masing 1 gelar dari 6 kompetisi yang diikuti sejak 2019, termasuk Piala Dunia antar klub dan Community Shield. Kami dalam 4 atau 5 tahun terakhir dimanjakan dengan semua yang telah kami lalui. Kami telah memenangkan semua trofi yang tersedia, kata Van Dijk dilansir dari Daily Mail. Bek PSG Achraf Hakimi dituduh lakukan pemerkosaan. Achraf Hakimi menghadapi penyelidikan kejaksaan Prancis. Bek Paris Saint-Germain itu dituduh memperkosa perempuan yang dikenalnya dari media sosial. Seorang perempuan berusia 23 tahun membuat pernyataan ke polisi Prancis akhir pekan ini. Dia mengaku telah diperkosa Hakimi tetapi tidak ingin mengajukan pengaduan. Menukil The Sun, terduga korban mengatakan kepada petugas bahwa dia hanya ingin membuat pernyataan pemerkosaan. Namun jaksa sekarang secara pribadi mengejar kasus tersebut karena keseriusan tuduhan dan ketenaran Hakimi. Guardiola ledek MU usai juara Carabao Cup. Manchester United akhirnya mengakhiri puasa gelar usai juara Carabao Cup. Manajer Manchester City Pep Guardiola tidak tahan untuk tak meledek rival sekotanya itu. Guardiola mengejek MU karena sudah belanja pemain sebesar 685 juta pound sterling selama 5 tahun sebelum menjadi juara Piala Liga Inggris, lebih banyak daripada Manchester City yakni 660 juta pound sterling. Sementara Manchester City sukses merebut 9 titel juara utama, termasuk 4 gelar Premier League dalam jangka waktu yang sama. Gary Neville peringatkan MU akan lebih berbahaya setelah juara Piala Carabao. Mantan bek MU Gary Neville merasa gelar juara Piala Carabao 2023 akan menjadi penambah semangat bagi skuad Erik ten Hag. Gelar tersebut akan menjadi awal kebangkitan MU setelah 6 musim tidak mendapatkan trofi. Neville merasa MU akan jauh lebih berkembang lagi mengingat ten Hag baru menyelesaikan separuh musim. Terlebih, MU sudah berhasil mengalungkan medali di leher mereka yang akan membangkitkan mental juara MU. Skuad ini akan berbahaya dengan medali di leher mereka karena saya berpikir Erik ten Hag akan meningkatkan mereka lagi dalam 12 hingga 18 bulan ke depan, ujar Neville. Gantikan Paulo Bento, Jurgen Klinsmann resmi menjadi pelatih Korea Selatan. Pelatih asal Jerman, Jurgen Klinsmann resmi diangkat sebagai juru taktik baru timnas Korea Selatan. Mantan pelatih Jerman dan Amerika Serikat tersebut menggantikan posisi Paulo Bento yang mengundurkan diri pasca Piala Dunia 2022. Klinsmann setuju menandatangani kontrak bersama Korea Selatan selama 3,5 tahun. Klinsmann diharapkan menjadi sosok vital yang mampu mengembangkan timnas Korea Selatan untuk menghadapi Piala Dunia 2026 datang. Korea Selatan berharap Klinsmann mampu merebut gelar juara Piala Asia dari Qatar. Selain itu, Klinsmann diharapkan mampu menularkan pengalaman di Piala Dunia bersama Korea Selatan. Bek Georgia raih FIFA Fair Play Award usai selamatkan nyawa lawan. Luka Lokosvili mendapatkan gelar FIFA Fair Play Award. Penghargaan ini didapatkan berkat aksi heroiknya menyelamatkan pemain lawan yang kolaps di lapangan. Hal tersebut terjadi musim lalu kala Lokosvili
yang masih membela Wolfsberger bersua dengan Austria Vienna di Liga Austria. Pemain Austria Vienna, George Tilk, tiba-tiba tak sadarkan diri di lapangan. Melihat situasi ini, Lokosvili langsung bertindak cepat berlari memberi pertolongan. Ia berusaha mencegah Tilk untuk menelan lidahnya sendiri. Situasi bisa saja fatal untuk Tilk jika Lokosvili tak bereaksi cepat kala itu. Ruang ganti Chelsea panas, beberapa pemain frustasi dan marah karena tak dimainkan. Graham Potter dihadapkan pada situasi yang sulit di tengah rangkaian hasil buruk yang didapatkan Chelsea. Kondisi ruang ganti juga tidak ideal karena beberapa pemain dilaporkan frustasi dan marah. Kedatangan para pemain baru membuat The Blues punya lebih dari 30 pemain di tim utama. Potter tak mungkin memberikan menit bermain secara merata pada setiap pemain Chelsea. Ada beberapa nama top yang harus rela duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk skuad sama sekali. Nah, dikutip dari The Telegraph, ada lebih dari satu pemain yang merasa frustasi dan marah karena tidak terlibat dalam permainan. Graham Potter anggap transfer Chelsea era Todd Boehly sembrono dan rusak metode latihan. Manajer Chelsea Graham Potter disebut tak sepenuhnya puas dengan saga transfer klub pada musim 2022-2023. Potter merasa ada terlalu banyak pemain yang datang dan itu telah merusak metode latihan yang disusun. Dikutip dari Metro, kedatangan rombongan pemain baru di bursa transfer tak semua disepakati Graham Potter. Pada sesi latihan, Potter lebih senang dengan situasi 11 lawan 11 dan tambahan pemain di posisi kiper. Metode itu dianggap efektif, namun Potter tak bisa melakukannya di Chelsea. Kylian Mbappe senang melihat Jadon Sancho yang kembali tersenyum. Kylian Mbappe turut merayakan keberhasilan Manchester United menjuarai Piala Liga Inggris 2022-2023. Jadon Sancho mengunggah momen bahagia tersebut ke akun media Instagram pribadinya. Sejumlah pemain turut mengomentari unggahan Jadon Sancho, salah satunya bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mengaku senang melihat kembali Jadon Sancho tersenyum. "Senang melihatmu dengan senyuman," tulis bomber timnas Prancis itu di dalam kolom komentar. Bojan Kriek khawatir terhadap karir Ansu Fati. Mantan pemain Barcelona Bojan Kriek kini khawatir dengan kelangsungan karir Ansu Fati di Blaugrana. Bojan Kriek menganggap dirinya dan Ansu Fati punya banyak kemiripan. Keduanya sama-sama produk La Masia, jadi harapan baru Barcelona sebelum kemudian terus diganggu oleh cedera. "Saya mengalami kasus seperti Ansu Fati di tubuh saya sendiri. Anda bisa memberikan antusias besar saat klub butuh produk baru dari La Masia. Saya tak senang mengatakannya karena saya senang mendengar hal itu, tetapi seperti itulah bagaimana kami diperlakukan," ujar Bojan. Sudah dalam kondisi terbaik, debut starter menanti Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum dinyatakan sudah sembuh total dari cedera parah yang dialaminya sejak 2022 kemarin. Sang gelandang baru memainkan 2 laga di Serie A. Gelandang asal Belanda itu berpotensi menjalani debut starter bagi AS Roma. Ketika tim Serigala Ibu Kota bertandang ke markas Cremonense, pelatih Jose Mourinho diklaim bakal menduetkan Wijnaldum di lini tengah Roma bersama Bryan Cristante di formasi 3-4-3 yang belakangan ini menjadi pakem andalan The Special One. Massimiliano Allegri minta publik bersabar kepada Federico Chiesa. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memberi update mengenai kondisi Federico Chiesa. Allegri menegaskan bahwa publik perlu bersabar untuk bisa melihat Federico Chiesa bermain reguler lagi karena sang penyerang perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya setelah lama absen. Kemarin dia berlatih bersama tim setelah melalui 6 hari dengan porsi yang biasa saja. Dia tidak bisa bermain sedari awal. Pemain yang melalui periode tidak aktif dalam waktu lama harus dikelola dengan baik. Namun dia baik-baik saja, kata Allegri. Menolak pensiun, Zlatan Ibrahimovic masih ingin main buat Milan. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menjalani laga comeback setelah absen hampir 8 bulan dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta.
Pemain asal Swedia tersebut dimainkan 16 menit di akhir babak kedua. Ibrahimovic yang kini sudah berusia 41 tahun mengaku jika cedera yang dialaminya telah membatasinya. Namun beruntung semuanya sudah berakhir. Meski sudah uzur, Ibrahimovic belum mau pensiun. Zlatan Ibrahimovic mengaku masih bisa bermain untuk Rossoneri hingga beberapa musim ke depan. Tidak konsisten di Serie A, BP Marotta, kami masih percaya Inzaghi. Nerazzurri dalam keadaan baik saat memasuki akhir pekan ini setelah meraih kemenangan penting di Liga Champions melawan Porto. Namun, suasana hati mereka langsung memburuk setelah menderita kekalahan 1-0 saat bertandang ke Bologna. CEO Inter Milan BP Marotta menegaskan jika Nerazzurri baik-baik saja dan posisi Inzaghi aman. Bahkan Marotta mengklaim jika Inter adalah tim terbaik dalam 4 tahun terakhir. Inzaghi adalah seorang profesional muda yang sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang bagus dan kepercayaan kami tidak pernah goyah, ujar Marotta. Eddie Howe puji penampilan Loris Karius di final Piala Liga Inggris. Manajer Newcastle United Eddie Howe memberikan pujian bagi penampilan Loris Karius pada pertandingan final Piala Liga Inggris. Meski dikalahkan oleh Manchester United, namun pada laga itu Karius mencatatkan beberapa penyelamatan penting. Penampilannya yang gemilang pada final Piala Liga membuktikan bahwa Karius masih bisa diandalkan dan menjadi momen comeback yang mantap bagi karirnya. Saya pikir dia tampil sangat baik, dia melakukan beberapa penyelamatan hebat, terutama saat kami mengejar ketertinggalan, ujar Howe. Legenda Liverpool khawatir Manchester United rengkuh treble musim ini. Manchester United menunjukkan penampilan yang benar-benar mengesankan pada musim ini. United sukses mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 dan membuat mereka mengamankan trofi Piala Liga Inggris musim ini. Trofi pertama di era kepemimpinan Erik ten Hag. Penampilan apik MU lantas membuat Danny Murphy mulai khawatir. Sang legenda Liverpool mengklaim United saat ini memiliki kemampuan untuk bersaing di jalur juara. Bahkan Murphy menyebut MU memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi yang terbaik di Liga Eropa dan Piala FA. Mykhailo Mudryk, pemain 1,6 triliun rupiah yang hangatkan bangku cadangan. Chelsea belanja besar-besaran pada Januari 2023 lalu. Mereka mendatangkan banyak pemain top seperti Enzo Fernandez, Joao Felix hingga Mykhailo Mudryk yang punya potensi besar. Naasnya hingga kini para pemain baru itu belum menunjukkan sumbangsih mereka. Bahkan di laga kontra Tottenham kemarin, Potter mencadangkan Mudryk. Lawan Tottenham, mereka tampak tidak bisa mencetak gol. Mykhailo Mudryk adalah pemain seharga 1,6 triliun rupiah yang duduk di bangku cadangan. Jelas bahwa dia bukanlah pemain yang diinginkan Potter, ujar Paul Merson. Tak fasih bahasa Inggris, Zinedine Zidane bakal gagal kalau latih Chelsea. Zinedine Zidane kembali dikaitkan dengan salah satu klub top Eropa. Klub tersebut adalah tim raksasa Liga Inggris Chelsea. Todd Boehly dilaporkan ingin menjadikan Zidane sebagai pengganti Graham Potter. Namun mantan rekan Zidane di timnas Prancis, Emmanuel Petit, mengaku Zidane bukan sosok yang tepat untuk menangani Chelsea karena tak fasih dalam berbahasa Inggris. Kondisi tersebut diyakini Petit bakal menjadi kendala besar bagi Zidane dalam melatih The Blues. Petit justru menyarankan agar mantan klubnya tetap mempertahankan Graham Potter. Mbappe samai rekor Cavani sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG. Kylian Mbappe mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Paris Saint-Germain atas Marseille pada pekan ke-25 Ligue 1 untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Parisiens bersama Edinson Cavani. Penyerang internasional Prancis itu kini telah mencetak total 200 gol untuk PSG dalam 247 pertandingan. Sementara itu, Edinson Cavani membutuhkan 301 pertandingan untuk mencapai jumlah tersebut. Mungkin sekarang tinggal hitungan hari sebelum mantan penyerang AS Monaco itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah PSG. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!